Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup seperti kita. Mereka bisa bernafas, makan, dan bertumbuh. Tumbuhan dapat melakukan hal-hal tersebut karena tumbuhan terdiri dari 3 kelompok organ yang penting, yaitu akar, batang, dan daun. Organ-organ ini dibentuk oleh macam-macam jaringan yang memiliki fungsinya tersendiri. Sel-sel yang terspesialisasi akan membentuk suatu jaringan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsinya. Pada dasarnya, jaringan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem ini apa sih? Jaringan meristem ini adalah jaringan yang berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, sel di jaringan meristem ini terus aktif membelah. Sel-selnya sama, umumnya berukuran kecil, tertutup oleh dinding yang tipis dan berbentuk kubus. Jaringan meristem memiliki vakuola sentral yang sedikit pada sel-selnya, atau hampir tidak ada karena jaringan meristem tidak membutuhkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa vakuola sentral adalah organel sel yang berperan sebagai penyimpanan air dan penyokong. Berdasarkan letak keberadaannya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi bagian apikal, lateral, dan interkalar. Meristem apikal berperan dalam pertumbuhan secara vertikal atau disebut juga dengan pertumbuhan primer yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar tumbuhan. Jaringan ini terdapat di bagian ujung akar dan batang. Ketika akar bertumbuh ke dalam tanah, agar tidak kotor, terdapat root cap atau tudung akar yang akan melindunginya. Meristem lateral berperan dalam pertumbuhan secara horizontal atau disebut juga dengan pertumbuhan sekunder yang membantu meningkatkan diameter tumbuhan. Jaringan ini terdapat pada posisi lateral pada batang atau akar. Yang terakhir, meristem interkalar bertanggung jawab dalam pertumbuhan daun dan cabang. Pada tumbuhan rumput, mereka dapat meregenerasi bagian yang telah dimakan oleh hewan-hewan herbivora. Jaringan ini terdapat pada nodus, internodus, dan tangkai daun. Hal ini yang menjadikan keberadaan tumbuhan sangat penting bagi makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah hewan. Tumbuhan selalu menyediakan daun sebagai makanan bagi mereka selama tumbuhan memiliki jaringan meristem interkalar untuk beregenerasi. Lalu, jaringan tumbuhan apa yang dapat menyokong tanaman dan membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan? Jaringan tersebut adalah jaringan permanen yang membantu transport, pengolahan makanan, dan menyokong tumbuhan. Sebenarnya, jaringan permanen ini merupakan jaringan meristem yang sudah dewasa, yang telah berdiferensiasi menjadi sel yang lebih khusus dan membentuk macam-macam jaringan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, diferensiasi adalah proses menjadi bentuk, ukuran, dan fungsi yang permanen. Jaringan meristem memiliki sedikit vakuola atau bahkan tidak ada. Namun ketika jaringan menjadi permanen atau dewasa, vakuola akan bertumbuh menjadi berbagai macam bentuk dan ukurannya, tergantung pada kebutuhan selnya. Hal ini juga memungkinkan bahwa 95% keseluruhan volume jaringan permanen adalah dari vakuola dalam sel. Berdasarkan kesamaan sel pembentuknya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen simpel dan jaringan permanen kompleks. Jaringan permanen simpel disebut simpel karena jaringan ini terbentuk oleh sel-sel yang memiliki asal dan fungsi yang sama. Berdasarkan fungsinya, mereka diklasifikasikan lagi menjadi jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Jaringan parenkim adalah sel yang berbentuk oval dengan dinding sel yang tipis dan memiliki ruang intraseluler yang cukup luas. Jaringan parenkim
dapat membantu proses fotosintesis, berperan sebagai penyimpanan, dan membantu tanaman air untuk mengapung. Jaringan parenkim terdiri dari sel yang hidup ditemukan di akar, batang, daun, dan bunga. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel parenkim yang merupakan jenis sel yang banyak terdapat pada bagian yang penting pada tumbuhan dan pada tumbuhan tingkat tinggi. Ketika pertama kali terbentuk, sel parenkim berbentuk bulat. Ketika sel parenkim mulai bersatu karena dinding selnya yang tipis, dinding selnya menjadi rata karena desakan antar sel. Sel-sel di jaringan parenkim memiliki vakuola yang besar dan terdapat sekresi seperti pati, minyak, dan kristal. Jaringan parenkim juga dapat ditemukan hampir di setiap bagian yang bisa dimakan dari buah-buahan seperti pada buah apel. Jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel yang hidup dan memanjang. Umumnya, jaringan kolenkim ditemukan pada bagian korteks batang dan daun. Jaringan kolenkim terbentuk dari sel kolenkim yang memiliki dinding sel yang lebih tebal dari sel parenkim. Dan jaringan ini sangat rapat sehingga memiliki ruang intraseluler yang sempit. Jika dipotong melintang, dinding sel kolenkim tidak rata dan lunak, sehingga sel kolenkim bersifat fleksibel, elastis, dan cukup kuat karena dapat menyokong tumbuhan ketika diterpa angin. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang dibentuk dari sel-sel yang mati karena sudah dewasa dan memiliki dinding sekunder yang tebal dan keras karena mengandung lignin sebagai agen pengeras. Lignin membuat sel menjadi sangat keras dan kuat. Sekam atau sabut kelapa adalah contoh dari sel sklerenkim. Fungsi jaringan sklerenkim adalah melindungi tumbuhan. Jaringan ini juga terdapat pada batang, penutup biji, dan kacang. Jaringan permanen kompleks disebut kompleks karena jaringan ini terdiri dari berbagai macam jenis sel. Jaringan permanen kompleks dibagi menjadi jaringan xilem dan floem. Xilem adalah jaringan kompleks yang terdiri dari trakeit, pembuluh atau vessels, xilem parenkim, dan xilem fibres. Xilem mentransfer air dan mineral sebagai bahan mentah dari akar ke bagian tumbuhan yang lain. Xilem melakukan transport melalui vessels dan trakeit yang disebut dengan elemen trakeit. Keduanya merupakan sel yang berbentuk seperti tabung dan sel memanjang yang terdapat pada xilem di tumbuhan berpembuluh. Ketika sudah dewasa, vessels dan trakeit akan mati. Trakeit dan vessels memiliki fungsi yang sama, namun vessels hanya terdapat pada tumbuhan angiosperma, sementara trakeit terdapat di semua tumbuhan yang berpembuluh. Xilem parenkim berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan membantu mengalirkan air secara menyamping atau conduct sideways jika dibutuhkan. Sementara xilem fibres berfungsi sebagai penyokong. Floem terdiri dari elemen sief, sel pendamping, floem fibres, dan floem parenkim. Floem melakukan transport makanan yang telah diolah di daun, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Elemen sief merupakan elemen penghantar atau pengalir berupa makanan atau air dan mineral. Lubang-lubang kecil atau perforasi pada pembuluh sief akan membuat proses transport menjadi lebih efisien. Sel pendamping dibutuhkan karena ketika dewasa, elemen sief akan kekurangan nukleus dan memiliki organel lebih sedikit pada selnya, sehingga sief elemen akan bergantung pada sel pendamping untuk hampir seluruh kebutuhan proses metabolismenya. Floem fibres berfungsi sebagai penyokong. Sama halnya dengan xilem fibres,
dan floem parenkim berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Sebagai pembeda dengan xilem, floem parenkim dapat mentransfer makanan dari atas dan dari bawah, sementara xilem parenkim hanya bisa mentransfer ke atas dan terkadang menyamping atau sideways conduct. Selain itu, tidak kalah penting, tumbuhan memiliki sel epidermal yang sangat berperan besar dalam keberlangsungannya. Epidermis adalah lapisan yang paling luar dari seluruh organ tumbuhan pada akar, batang, atau daun. Epidermis berkontak langsung dengan lingkungan luar. Oleh sebab itu, jaringan epidermis akan beradaptasi dengan lingkungan luar. Pada umumnya, epidermis terdiri dari satu lapis sel tebal, tetapi pada beberapa tanaman, epidermis dapat terdiri dari beberapa lapis sel tebal. Hal ini dikarenakan karena pada iklim yang panas, tanaman harus mencegah kehilangan air dan menyerap air sebanyak mungkin dari lingkungan. Katin adalah substansi lemak yang akan disekresikan oleh hampir semua sel epidermal dan akan membentuk lapisan pelindung yang disebut dengan kutila. Kita bisa menentukan seberapa banyak air yang hilang dikarenakan terjadinya evaporasi dengan mengukur ketebalan kutila. Kutila akan menebal jika tanaman kehilangan banyak air. Selain itu, kutila juga dapat melindungi tumbuhan dari bakteri dan organisme penyebab penyakit lainnya. Sel epidermal juga sangat penting untuk meningkatkan area permukaan pada rambut akar yang bertujuan untuk meningkatkan absorpsi. Pada daun, terdapat pori-pori kecil yaitu stomata yang dijaga oleh sel epidermal yang terspesialisasi menjadi guard cell dan terdapat kloroplas di dalamnya. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dengan atmosfer.